Kisah Raja dan Raja Para Raja. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawathi tentang seorang umat yaitu Chatapani. Di Sawathi terdapat seorang umat bernama Chatapani. Dalam Tipitaka dikatakan bahwa ia menikmati kebahagiaan dalam buah pencapaian tingkat kesucian Sakadagami. Suatu pagi hari, saat pelaksanaan laku uposatha, ia pergi memberikan penghormatan kepada sang guru. Mereka yang berbahagia dalam buah pencapaian tingkat kesucian Sakadagami dan para siswa mulia, dikarenakan sebelumnya telah melakukannya, maka mereka tidak wajib menjalankan laku uposatha. Mereka menjalani kehidupan suci dan makan 1 kali sehari, semata-mata karena kebajikan dari pencapaian maga. Oleh karena itu, Sang Bagawa berkata, Paduka, Ghatikara sang pembuat barang tembikar hanya makan sekali dalam sehari, menjalankan kehidupan suci, menjalankan sila dan berpendirian teguh. Demikianlah mereka yang berbahagia dalam buah pencapaian tingkat kesucian Sakadagami, hanya makan sekali dalam sehari dan menjalankan kehidupan suci. Begitu pula dengan Chatapani yang menjalankan laku uposatha, menghampiri sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau dan duduk mendengarkan dhamma. Pada saat itu, Raja Pasenadikosala juga datang memberikan penghormatan kepada sang guru. Tatkala Chatapani melihat kedatangan dirinya, ia berpikir, apakah saya harus berdiri menyambutnya atau tidak? Ia pun menyimpulkan bahwa karena saya duduk di hadapan Raja Para Raja atau Sang Buddha, saya tidak harus berdiri menyambut raja dari salah satu wilayah kekuasaannya. Meskipun ia marah, saya tetap tidak akan berdiri. Jika saya berdiri menyambutnya, maka ia akan menjadi dihormati, sehingga bukanlah sang guru yang dihormati. Oleh karena itu, saya tidak akan berdiri. Kemudian, Chatapani tidak berdiri. Para orang bijak tidak pernah marah karena ketika mereka melihat seseorang yang duduk atau berdiri saat berada di hadapan mereka yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Namun, tatkala Raja Pasenadi melihat Chatapani tidak berdiri, pikirannya pun diliputi dengan kemarahan. Meskipun demikian, ia tetap memberikan penghormatan kepada sang guru dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Sang guru mencermati bahwa ia menjadi marah, berkata kepadanya, Paduka, sang umat Chatapani adalah seorang yang bijaksana, memahami dhamma, mengetahui isi Tipitaka, merasa puas dalam kebahagiaan maupun kesusahan. Demikianlah sang guru memuji kualitas luhur umat tersebut. Setelah mendengar pujian dari sang guru terhadap umat tersebut, hatinya melunak. Pada suatu hari, setelah bersantap pagi, ketika raja berdiri di lantai atas istananya, ia melihat Chatapani sedang berjalan melewati halaman istana sambil memegang sebuah payung dan memakai sandal di kakinya. Ia langsung memerintahkan orang untuk memanggilnya. Chatapani meletakkan payung dan sandalnya, menghampiri raja, memberikan penghormatan kepadanya, dan berdiri dengan penuh hormat di satu sisi. Raja berkata kepada Chatapani, Wahai umat, mengapa kamu meletakkan payung dan sandalmu? Ketika saya mendengar kalimat, Raja memanggil kamu, saya meletakkan payung dan sandal sebelum menghadap Anda. Kelihatannya hari ini kamu telah mengetahui bahwa saya adalah seorang raja. Jika itu memang benar, lalu mengapa pada hari lain ketika kamu sedang duduk di hadapan sang guru dan melihat saya, kamu malah tidak berdiri? Paduka, bila saat saya sedang duduk di hadapan Raja Para Raja dan berdiri menyambut seorang raja salah satu wilayah kekuasaannya, maka saya tidak menunjukkan sikap hormat terhadap sang guru.
Oleh karena itu, saya tidak berdiri. Baiklah kalau begitu. Yang lalu biarlah berlalu. Saya diberitahukan bahwa kamu tahu banyak tentang masa kini maupun masa depan. Kamu juga mengetahui seisi Tipitaka. Ajarkan Dhamma di kamar para istri saya. Saya tidak bisa, Baginda. Mengapa tidak bisa? Kediaman seorang raja akan menjadi tempat datangnya celaan. Ini sungguh tidak pantas, Baginda. Janganlah berkata demikian. Pada hari lainnya, ketika kamu melihat saya, kamu tidak wajib berdiri. Jangan merasa risau dengan celaan. Baginda, sangat tercela bila perumah tangga melakukan tugas yang diemban oleh para biku. Undanglah seorang biku dan minta dirinya untuk mengajarkan Dhamma. Raja pun meninggalkannya dengan berkata, "Baiklah kalau begitu, kamu boleh pergi." Setelah itu, ia mengutus seorang kurir pesan untuk pergi menyampaikan pesan kepada sang guru seperti berikut. "Bhante, istri saya Malika dan Wasabhakatiya berkata, kami ingin mempelajari Dhamma. Oleh karena itu, mohon kunjungilah kediaman saya secara rutin bersama 500 biku dan ajarkanlah Dhamma kepada mereka." Sang guru mengirimkan jawaban berikut. "Baginda, para Buddha tidak mungkin dapat hanya pergi ke suatu tempat secara rutin. Kalau begitu, Bhante, mohon utuslah beberapa orang biku." Sang guru pun menugaskan Anandathera, dan sang Thera datang secara rutin dan melafalkan winaya kepada kedua istri raja ini. Di antara kedua istri raja tersebut, Malika mempelajari seluruhnya, melatihnya dengan tekun dan menuruti nasihat dari gurunya. Namun, Wasabhakatiya tidak mempelajari seluruhnya, tidak melatihnya dengan tekun dan tidak menuruti nasihat yang diberikan oleh gurunya. Suatu hari, sang guru bertanya kepada Anandathera, "Ananda, apakah kedua murid wanitamu itu mempelajari Dhamma?" "Ya Bhante, siapakah yang mempelajari Dhamma seluruhnya?" "Bhante, Malika mempelajari seluruhnya, melatihnya dengan tekun, dan memahami seluruh ajaran yang diterimanya. Namun, Wasabhakatiya tidak mempelajari seluruhnya, tidak melatihnya dengan tekun, dan tidak memahami seluruh ajaran yang diterimanya." Ketika sang guru mendengar jawaban dari sang Thera, beliau berkata, "Ananda, Dhamma yang telah saya babarkan menjadi percuma bila seseorang tidak mendengarkan, tidak mempelajari, tidak melatih, dan tidak membabarkannya, bagaikan sekuntum bunga yang indah bercorak warna-warni tidak harum. Namun, bila seseorang mendengarkan, mempelajari, melatih, dan membabarkan Dhamma, maka akan menghasilkan buah kebajikan yang melimpah dan berbagai jenis berkah." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut ini. "Bagaikan sekuntum bunga yang indah, bercorak warna-warni, tetapi tidak harum. Demikianlah perkataan baik menjadi percuma bagi ia yang tidak melaksanakannya. Bagaikan sekuntum bunga yang indah, bercorak warna-warni, dan harum. Demikianlah perkataan baik menjadi berfaedah bagi ia yang melaksanakannya." Pada akhir penyampaian khotbah ini, banyak orang yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami. Khotbah ini bermanfaat banyak bagi orang banyak.